adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu. Panggil Ibu Manda ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai adik-adik, sudah siap belum nih buat belajar hari ini? Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah sholat 5 waktu? Oh iya, kenapa sih dalam sehari kita harus sholat 5 waktu? Kenapa tidak 7, 15, dan sebagainya? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau kalian belum tahu, simak baik-baik ya cerita di bawah ini. Jadi, terdapat dua peristiwa Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7. Jadi, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu tepatnya pada tahun ke-8 kenabian Rasulullah. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad mendapatkan beberapa cobaan dan dilanda kesedihan. Pada saat itu, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, seperti meninggalnya Siti Khadijah, ditinggalnya pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Tahun ini juga dijuluki sebagai tahun kesedihan. Gimana nih adik-adik rasanya jika ditinggalkan orang-orang yang dicintai? Pasti sangat sedih, bukan? Nah, karena Nabi Muhammad sedang mengalami musibah, jadi Allah hendak menghibur Nabi dengan perjalanan yang maha dahsyat. Perjalanan ini seolah memberi pesan bahwa setelah cobaan yang berat, pasti ada kemuliaan yang menantinya. Pada saat itu, waktu malam hari tiba, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Nah, pada saat itu juga didatangkanlah buruk, yaitu seperti hewan putih, seperti kuda yang kakinya sangat panjang dan jauh untuk melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama malaikat Jibril, sehingga terbanglah buruk tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Nabi terbang dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi mengambil air wudhu untuk sholat 2 rakaat. Nah, itu tadi peristiwa Isra yang dialami oleh Nabi Muhammad. Peristiwa Mi'raj akan dijelaskan oleh ibu guru yang selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Materi kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Frisma. Nah, kita ulas sedikit ya materi yang udah dijelaskan oleh ibu guru yang sebelumnya. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah dinaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis ke tempat yang jauh lebih tinggi, dari langit ke-7. Awal mulanya, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril tiba di langit pertama. Mereka bertemu dengan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail menyambutnya dengan "Selamat datang, wahai anak yang baik dan Nabi yang baik." Nabi Ismail membukakan surga. Lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril masuk ke surga dan disambut oleh para malaikat, terutama malaikat Malik. Hayo, kalian tahu tidak apa itu tugas malaikat Malik? Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Nah, selanjutnya malaikat Malik memperlihatkan neraka kepada Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Setelah itu, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad dalam kebaikan. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad serta malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya menyambut Nabi Muhammad dengan mengucapkan "Selamat datang, wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Lalu, mereka melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyambut mereka, "Selamat datang, wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Nah, perjalanan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke lantai yang keempat dan seterusnya akan dijelaskan oleh ibu guru yang selanjutnya. Halo anak-anak.
anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Asna. Ibu Asna akan menjelaskan materi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita akan melanjutkan cerita dari perjalanan Nabi Muhammad di langit keempat. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Pada saat itu, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Sesampainya di langit keempat, beliau bertemu dengan penjaga di langit keempat. Dia pun bertanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Kemudian dia bertanya lagi, "Bersama siapa kamu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Saya bersama dengan Muhammad." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah dia Rasul?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Benar." Nah, kemudian pada saat itu si penjaga di langit keempat langsung membukakan pintu di langit keempat, kemudian menyerahkan kepada Nabi Muhammad dan malaikat Jibril untuk memasuki langit keempat. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan di langit kelima. Pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang kakek. Kakek tersebut memiliki rambut berwarna putih dan jenggotnya pun juga berwarna putih dan juga tebal. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh umatnya, yaitu Nabi Harun." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan di langit keenam. Pada langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang yang tinggi, kurus, dan juga dia mempunyai rambut yang ikal. Dan pada saat itu Nabi Muhammad juga bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia adalah saudaramu, yaitu Musa." Pada saat hendak meninggalkan langit keenam, tiba-tiba Nabi Musa bersedih dan menangis. Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai Nabi Musa?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Saya merasa sedih karena orang yang diutus sesudahku ternyata umatnya itu banyak yang masuk surga daripada umatku." Nah, kemudian pada saat itu Nabi Muhammad langsung melanjutkan perjalanan di langit ketujuh. Pada langit ketujuh akan disampaikan oleh ibu guru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan lanjutkan cerita bersama Bu Devi ya. Nah, setelah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril berada di langit yang keenam, kemudian malaikat Jibril mengajak Nabi untuk melanjutkan perjalanannya menuju langit yang ketujuh. Setelah sampai di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang telah duduk dan bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad bertemu dan saling memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan doa terhadap Nabi Muhammad atas kebaikan. Setelah berada di langit yang ketujuh, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad melihat ada pohon besar, kemudian daunnya itu besar-besar seperti telinga gajah, dan buahnya juga besar-besar. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan berbicara terhadap Allah, kepada Allah. Kemudian disitulah Allah memberikan perintah terhadap Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, patuh dan taat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad turun hingga sampai ke langit yang keenam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Bagaimana Muhammad?
Kemudian Nabi Muhammad berkata, aku mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Naiklah dan mintalah keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad naik dan meminta keringanan kepada Allah. Kemudian berkata, ya Allah, umatku tidak akan kuat. Maka aku meminta keringanan. Kemudian Allah memberikan keringanan. Dari 50 dikurangi 5 menjadi 45. 45 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Muhammad, bagaimana? Seperti itulah bahasa keseharian kita, seperti keseharian kita. Nah, Nabi Muhammad berkata, wahai Musa, aku mendapatkan dari 50 menjadi 45. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Naiklah lagi dan mintalah lagi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, minta lagi keringanan sama Allah, sampai terus dikurangi 5. Dari 45 dikurangi 5 menjadi 40. Sampai dia turun lagi hingga bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, bagaimana? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, 40. Umatmu tidak akan kuat, naiklah lagi. Hingga akhirnya sampai 40, 35, 30, 25, 20, sampai akhirnya ke 5 kali dalam sehari. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapati perintah untuk sholat 5 kali dalam sehari, kemudian Nabi Muhammad turun bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Muhammad, bagaimana? Kemudian Nabi menjawab, 5 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat. Kembalilah dan mintalah keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad berkata seperti ini kepada Nabi Musa, ya Musa, aku ini malu terus meminta kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, 5 kali dalam sehari, 5 kali sholat dalam sehari, pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Nah, dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, jadi itu ya anak-anak, tentang asal mula perintah sholat itu ada. Nah, di sini dari 50 kali sehari menjadi 5 kali dalam sehari itu sangat sedikit ya. Jadi kebangetan loh kalau kalian nggak sholat. Jadi ibu berpesan jangan sampai kalian meninggalkan sholat ya anak-anak, karena sholat itu hukumnya wajib. Kalau dilakukan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Sekian yang bisa ibu berikan tentang Isra Mi'raj. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh ibu guru lainnya yang lebih menarik ya anak-anak. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga
anak-anak semua bisa lebih taat dan lebih rajin dalam melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Sekian cerita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul